Waduh, du. Suara apa tuh? Nyaring melengking, ngemekakan telinga. Aduh, parah abis ini mah namanya. Ganggu orang lagi belajar aja. Keluar gue pengen lihat. Dilihat-lihat kok malah jualan makanan. Kanan apa tuh? Ijo-ijo. Mumpung gue lagi lapar, belum makan sore. Gue beli aja tuh makanan. Makanan itu berwarna hijau, di dalamnya merah. Disertai dengan warna putih. Gue tanya tuh sama abangnya, namanya apa? Bang, lu jualan apa sih? Dia jawab, kue putu. Anjir, kue putu nih. Wah. Karena saking keponya, gue sama si putu itu tuh, gue buka Google deh, and cek rechecknya. Historinya tuh cek recheck. Dan di Wikipedia tulis ada catatannya tuh. Dalam serat Sentini atau juga disebut suluk tambang lar sastra, yang merupakan salah satu karya sastra terbesar dalam kesusastraan Jawa Baru. Dan di situ tuh tertulis tuh ada kejadian putu. Wah, kejadian putu nih. Jadi ada kejadian Itu kejadian putu diambil sekitar 1630 di desa Winamarta, Jawa Timur. Oh, kue ini juga berarti udah lama banget ya, dari tahun 1630. Lagi itu desa Wanamarta lagi ya, desa Wanamarta, Jawa Timur. Nah, di dalam naskah tersebut kata putu muncul saat Ki Bayi Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Tahu kan, hidangan pagi maksudnya breakfast. Kalau sekarang breakfast, ya kan kalau di wilayah Jawa dulu itu, apalagi tahun 1930-an itu teh wilayah pesantren-pesantren. Nah, di sini ada Ki Bayi Panurtanya, mungkin kayak gitu. Jadi teh dia minta santrinya buatin makanannya. Dan mungkin yang tersedia itu ya itu yang cuman bahan-bahan dasar makanan tersebut. Apalagi kalau dilihat dari proses pembuatannya sangat cepat ya. Istilahnya tuh nggak banyak makan waktu dan gampang gitu loh. Nah, tetapi ada juga loh yang memplesetkannya atau membilangnya dari zaman-zaman modern ya. Jadi ada dua histori. Ada yang putu dalam kitab Jawa. Terus ada putu singkatan dari pencari uang tenaga uap. Nah, pencari uang tenaga uap, disingkatnya kan itu putu. Kenapa tenaga uap? Ya karena tenaga air. Jadi itu air panas, air mendidih di ini di apa sih, dinyalain. Nah, terus itu kan tadi kan ada kelihatan tuh ada lubangnya tuh, apa, kue putunya. Nah, jadi kalau misalnya ada kue putunya nggak bunyi, tapi kalau nggak ada ya bunyi. Nah, itu dari kaleng itu tenaga uapnya. Jadi ada tekanan uap lah dari itu kue putunya itu. Jadi bunyi bunyi melengkingnya jadi mengandalkan ya gaya tekan uap air itu. Nah, untuk bahan-bahan kuenya sendiri terdiri dari tepung beras. Tahu kan tepung beras? Ya, beras yang dihalusin jadi namanya tepung beras. Terus kelapa parut. Nah, kelapa parut. Udah kelapa parut lagi. Kelapa diparutin. Lalu gula merah,
Gula merah ini untuk isiannya ya, gula merah terus ditumbuk-tumbuk halus. Lalu ada air, garam. Nah, garam ini untuk rasa rasa asinnya. Daun pandan untuk warna hijau ya, warna hijaunya untuk pewarnanya. Lalu tabung ban. Tabung bannya biasanya terbuat dari, kalau dulu mah ada itu tuh apa sih? Kalau sekarang mah pelaron, kalau dulu tuh dari apa sih? Dari bambu-bambu yang kecil dan daun pisang. Kalau daun pisang buat ininya, buat apa? Buat bungkusnya. Nah, cara buatnya tuh gampang tuh. Tepung beras, terus air, dibuat adonan kan, tepung beras sama air doang buat adonan, terus dimasukin gula merah, dikasih garam, kocok-kocok, lalu masukin ke dalam apa pelaron itu, masukin tuh adonan itu sampai ngebubet teh naon sih, sampai padat bener, lalu di apa sih, ditaruh tuh ke atas yang tadi, tempatnya itu, ke tempat yang bunyi, ke lubang-lubangnya itu dimasukin ke lubang-lubangnya. Nah, tekanan airnya, yang uap airnya itu, yang air mendidih jadi uap air yang jadi panas gitu, jadi naik ke atas, lalu naik ke atas ke adonan itu. Nah, membuat adonan itu matang. Nah, dibalikin lagi. Nah, jadi setengah-setengah. Jadi di atasnya kering, di bawahnya panas. Jadi bolak-balik seperti itu. Nah, terus kalau udah kelihatan matang, nah itu ditusuk tuh, struk, distruk-struk, jadi keluar. Jadi bentuknya tuh kayak volume teh, iya kayak panjang-panjang lonjong gitu. Setelah itu baru ditaruh di daun pisang, dan daun pisangnya itu ditaburin juga apa, kelapa parutnya. Jadi itu warna-warni ya, yang ada warna hijaunya dari daun pandan untuk warna luar kuenya, ada warna merahnya dari gula gula apa sih, gula merah ya, gula merah isian tengahnya, dan rasa 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 manisnya. Terus ada warna putih itu dari apa sih namanya teh, dari kelapa parutnya kayak gitu. Jadi makannya tuh rasa ada rasa enaknya, ada rasa gurih, ada rasa manisnya, ada rasa, kalau gue sih, menurut gue tepung beras pahitnya, ada rasa pahitnya sih, ada pahit, asin, manis, sama gurih. Dari situ jadinya warna-warni kan, pas dimakan mah enak. Udah gitu pakai gurihnya tuh dari kelapa parutnya itu, manisnya dari gula merah, asin, kata gua asinnya dari sama tepung beras sih, menggigit lah, rasanya beda sih. Dan ini nih tuh kalau di jalanan sih harganya 2.000 lagi, 1.000-an tadi teh, 1.000 tapi kecil sekali makan. Beda mungkin kalau yang di hotel-hotel tuh ada yang gede-gede. Di hotel udah jarang ini kue putu salah satu jajanan tradisional Indonesia ya. Karena itu kalau kita tuh harus lestarikan makanan ini ya. Caranya gimana lestarikannya? Ya kita beli. Jadi itu orang yang jualan itu nggak apa sih, nggak, istilahnya tuh nggak putus asa untuk terus menjual karena ada yang membeli. Jangan jangan jadikan burger yang makanan dari luar, terus apa sih namanya, pizza, terus Indomie mah ngaruh nggak ya?
Beda nggak ya? Donat, donat yang luar negeri. Nah, ini juga harus dilestarikan, namanya kue putu. Putu kue murah harganya, makanan tradisional, dan tentunya juga sehat ya, karena tepung beras dan tanpa formalin. Ingat, tanpa formalin. Dan semuanya dibuat dalam keadaan fresh dan instan dan bisa dilihat gitu loh. Jadi lestarikan budaya Indonesia, lestarikan makanan Indonesia, dan lestarikan adat istiadat Indonesia. See you next time. Jangan lupa untuk selalu Indonesia. Dadah.